Selamat sore rekan-rekan sekalian, khususnya kepada instruktur Hacktivate, para judges, dan juga hiring partner yang telah hadir. Kami dari tim Sayangi Kotamu akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat dalam waktu 5 hari ke belakang. Sayangi Kotamu adalah aplikasi yang dibangun untuk mendukung penerapan Smart City di Indonesia. Aplikasi ini dirancang sebagai one-stop service untuk membantu masyarakat Indonesia melaporkan atau mengatasi masalah yang terjadi di kota. Mengapa kami membuat aplikasi ini? Kami sadar bahwa sistem pelaporan publik yang sudah ada belum terkelola dan terintegrasi dengan baik. Dikarenakan aplikasi Smart City yang sudah ada melakukan pengaduan secara parsial atau terpisah. Oleh karena itu, aplikasi kami hadir untuk menyediakan sistem pelaporan permasalahan berbasis digital secara satu pintu. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan aspirasi terhadap permasalahan kota. Dan dari sisi pemerintah, pemerintah dapat merespon laporan yang diterima serta membuat pengumuman untuk masyarakat secara real-time yang akan terintegrasi dengan aplikasi smartphone kami. Sebelum melanjutkan demonstrasi aplikasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dodi Firgiawan, background saya adalah teknik geodesi dan geomatika. Selain berperan sebagai team leader, saya juga berperan dalam development untuk front-end bagian mobile app, integrasi Google Cloud Vision API untuk OCR, Google Maps, dan juga wiring terhadap back-end. Nama saya Sandy Putra Perdana Yohansa, background saya adalah teknik sipil. Saya berperan sebagai front-end developer bagian website app yang mengintegrasikan fitur yang digunakan seperti Chart.js ataupun Leaflet dan juga wiring back-end kepada klien. Halo, perkenalkan, nama saya Asra Pisena. Background saya adalah International Media Computing. Di dalam aplikasi ini, saya berperan sebagai back-end developer, di mana saya membuat TDD, membuat permodelan database, dan membuat endpoint dari server. Perkenalkan, nama saya Handi Angga. Background saya IT. Pada proyek ini, saya bertanggung jawab sebagai back-end developer, di mana saya membuat TDD dan membuat beberapa endpoint atau service dari server. Sebelum kami memulai untuk menemukan cara kerja aplikasi kami akan melakukan testing dari aplikasi kami. Aplikasi kami menggunakan Jest untuk melakukan testing. Kami membuat 148 test cases dan 89 test suites. Dan dari testing yang sudah kita jalankan, sekarang kita dapat lihat bahwa aplikasi kami mempunyai coverage sebesar 98,56%. Maka dapat kami simpulkan bahwa aplikasi kami dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kami harapkan. Berikut adalah tampilan halaman register pada mobile app kami. Pada aplikasi kami terdapat fitur auto-populate NIK yang menggunakan Google Cloud Vision untuk OCR, sehingga NIK secara otomatis terisi. Setelah itu, user dapat langsung mengklik tombol daftar. Setelah user melakukan registrasi pada aplikasi mobile, user akan segera dikirimkan email verifikasi. Pada email verifikasi, terdapat tombol untuk aktivasi email. Berikut adalah tampilan halaman dari aktivasi email. User tinggal hanya perlu mengeklik tombol aktivasi email, dan secara otomatis user telah teraktivasi. Berikut adalah halaman beranda dari aplikasi. Pada halaman beranda, user dapat melihat list laporan user lain dan juga dapat memfilter kategori laporan sesuai dengan kategori laporan yang diinginkan. User juga dapat mengklik laporan untuk melihat detail laporan, meliputi data lokasi laporan itu dibuat. Selain itu, user juga dapat melakukan upvote maupun downvote laporan dari user lain. Selanjutnya pada halaman pengumuman, user dapat melihat seluruh pengumuman yang telah dibuat oleh pemerintah atau dinas terkait. Pada halaman laporan, user dapat mengisi judul, cerita dari laporan, kategori permasalahan, serta dinas atau instansi terkait permasalahan, serta deskripsi lokasi kejadian. User juga dapat mengambil gambar di tempat, dan juga secara otomatis lokasi user akan tersimpan pada saat mengklik tombol lapor. Setelah tombol lapor diklik, maka list report akan terupdate, dan user lain dapat langsung melihat laporan secara detail. Pada halaman aspirasi, user dapat menyampaikan kritik maupun saran yang dapat ditujukan untuk dinas tertentu. Selain itu, pada halaman notifikasi, user akan diinformasikan terkait status respon dari masing-masing laporan yang sudah dibuat. Apabila laporan sudah selesai ditangani, user dapat menilai kinerja dari dinas yang merespon terhadap permasalahan terkait.
Saya akan mendemokan dari sisi klien di website atau dari sisi dinas atau pemerintah. Di sini ada progres pengaduan yang ada dari setiap kategorinya berdasarkan jumlah yang juga terintegrasi terhadap seluruh dinas yang ada. Lalu di sini juga ada kategori pengaduan yang juga terintegrasi dari seluruh dinas. Report hanya ada pada dinas-dinas terkait. Jadi di sini ada report mengenai, silakan kita bisa ngeklik ini lalu kita dapat melihat detail dari pelaporan yang sudah ada. Di sini juga bisa dilihat bahwa posisi pelapor melalui tampilan Maps. Lalu di sini juga kita bisa menyelesaikan atau memproses suatu laporan yang telah diterima oleh suatu dinas. Ada notifikasi yang muncul. Lalu di sini ada halaman aspirasi warga. Berikut aspirasi warga yang telah masuk ke dalam dinas tata ruang. Di sini ada halaman kategori baru di mana kita dapat membuat kategori sesuai kebutuhan dinas. Lalu di sini juga ada rating. Rating telah dimasukkan oleh user atau masyarakat melalui smartphone mereka. Lalu ini adalah halaman pengumuman. Di sini kita dapat memberikan informasi ataupun pengumuman dari pihak dinas. Baiklah, saya akan menjelaskan workflow yang ada pada sistem kami. Aplikasi yang kami buat terbagi menjadi dua, yaitu klien dan server. Pada aplikasi ini, kami membagi keperluan klien user pada mobile app, sedangkan klien dinas atau CMS pada website app, di mana kedua klien ini dihubungkan oleh server. Dan data yang dikirim oleh klien melalui server akan tersimpan di dalam database MongoDB. Pada mobile app, gambar yang diupload pada saat register akan terlebih dahulu diupload ke library Firebase. Selanjutnya, Firebase akan mengirimkan link kepada Google Cloud API untuk dilakukan proses pengecekan. Selanjutnya, data dari Google Cloud API memberikan balikan data kepada klien. Selanjutnya, adapun tech stack yang kami gunakan pada pembuatan aplikasi ini, yaitu pada sisi backend, kami menggunakan Node.js dan Express.js sebagai framework yang digunakan dalam pembuatan server, Mongoose dan MongoDB untuk keperluan database, JWT untuk keperluan authentication dalam memberikan token kepada user, Bcrypt untuk menghashing password user, NodeMailer sebagai third party API yang digunakan untuk mengirim email verifikasi kepada user, Jest dan Supertest untuk keperluan testing, dan AWS EC2 untuk deploy keperluan server. Untuk front-end stack, kami menggunakan React dan React Native sebagai library utama untuk klien web maupun klien mobile, serta Redux sebagai state management di kedua sisi klien, AWS S3 untuk deploy keperluan klien web, dan Expogo untuk keperluan klien mobile. Axios sebagai penghubung antara server dengan klien, Google Cloud Vision merupakan third-party API yang digunakan untuk melakukan OCR atau image recognition pada saat register. Firebase digunakan sebagai tempat penyimpanan dari gambar yang telah di-upload, Leaflet untuk menampilkan posisi pengguna dalam bentuk map, Chart.js digunakan untuk menampilkan jumlah kategori beserta dengan banyaknya laporan yang masuk dalam bentuk bar chart, dan Tailwind CSS sebagai framework bagian klien web. Demikian presentasi dari tim kami. Kami sangat terbuka terkait kritik dan juga saran dari rekan-rekan yang hadir. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan selamat sore.